Ucapkan selamat datang juga kepada para peserta yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga kita bisa fokus untuk menerima materi dari Dr. Odilia Lustriana. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim UPT Layanan Kesehatan ITB yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Maura Putri Kenanga, yang akan membantu jalannya webinar pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara webinar kesehatan ini ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, ada pembukaan, lalu dilanjutkan dengan materi, dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada acara hari ini. Yang pertama, peserta mematikan mikrofon selama penyampaian materi webinar. Selanjutnya, bisa mengisi form kehadiran pada link yang tertera. Nanti juga panitia akan share link di kolom komentar. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah penyampaian materi webinar. Oke, kita memasuki acara inti. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu semua, di Indonesia kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker ini. Selanjutnya, dari International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan sekitar 463 juta orang berusia 20-79 tahun di seluruh dunia mengidap diabetes pada tahun 2019. Angka ini setara dengan 9,3% dari total populasi dunia dan diprediksi naik menjadi 700 juta pada tahun 2045. Indonesia sendiri menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah pengidap diabetes tertinggi di dunia, yaitu sebesar 10,7 juta. Maka dari itu, kita perlu mengenal dan mencegah penyakit diabetes mellitus dan kanker serviks tersebut. Di webinar kali ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan diabetes mellitus dan kanker serviks. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Odilia. Nama lengkap, Odilia Lustriana, lahir di Kuningan pada tanggal 21 Juli 1980. Berjenis kelamin perempuan, agama Katolik, untuk status perkawinan kawin, lalu ada latar belakang pendidikan. Di situ ada kontaknya juga ya, teman-teman. Ada latar belakang pendidikan. Dr. Odilia ini SD di Yos Sudarso Kuningan, lalu lanjut di SMP Yos Sudarso Kuningan, SMA di ST Angela Bandung, lalu melanjutkan pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Selanjutnya melanjutkan di profesi dokter di Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Maranatha. Ada pendidikan non formal, yakni pelatihan Hiperkes untuk dokter, lalu ada pelatihan TB Paru tahun 2015, lalu ada pelatihan P3K dan resusitasi dasar tahun 2017. Untuk pengalaman bekerjanya, pernah bekerja di Klinik Mitra Keluarga dan Maranatha Social Service and Crisis Center, lalu ada program PTT dokter di Kabupaten Kerom, Papua. Selanjutnya ada di Klinik Buana Mekar, Bale Endah, dan Parahita Diagnosis Center, dan kegiatan lainnya ada aktif di Mediskas Foundation. Itu kurikulum vitae dari Dr. Odilia Lustriana. Sangat luar biasa rekam jejak beliau, jadi nggak apa ya teman-teman, nggak di nggak di iniin lagi deh,
pasti materinya berbobot banget. Oke, lanjut aja. Kita ke materi. Apakah Dokter Odilia sudah bergabung? Nanti Oke, saya sudah bergabung. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar? terdengar, Dok. Selamat siang. Baik, Eh, karena Dokter Odilia sudah bergabung, saya serahkan kepada dokter. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Maura. Terima kasih kepada Yakes ITB yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing mengenai diabetes dan mengenai kanker serviks. Oke. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja, saya izin share screen ya Mbak ya. Ya, silakan, Dok. Oke, sudah terlihat. Eh, Sudah ada ya Mbak ya? Ya, Sudah masuk? sudah ada, Dok. Oke. Masuk, tapi tampilannya ini, Dok, Hmm? masih tampilan yang share screen, nggak full gitu, Dok. Share, apa tampilannya? Hmm. Masih nggak Mbak? Oke, Dok, udah full Udah full ya? screen ya. Ya, sip. Nah, mari kita mulai. Saat ini saya akan memulai dulu satu materi. Kita awali dulu dengan materi mengenai diabetes. Nanti baru saya akan lanjut mengenai kanker serviks ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan tadi seperti Mbak Maura bilang, boleh nulis di kolom chat atau mulai dari diabetes ya. Tentu saja teman-teman di sini sudah banyak mengenal mengenai diabetes. Yang akan kita bahas di sini adalah diabetes mellitus ya. Mungkin pernah mendengar juga ada diabetes insipidus, tapi saat ini kita akan konsentrasi mengenai materi diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik, artinya dia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh metabolisme di dalam tubuh kita yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah yang tinggi atau kita kenal sebagai hiperglikemi. Penyebabnya secara umum itu ada gangguan dari insulin. Bisa berupa gangguan sekresi insulin dari sel beta pankreas ataupun ketidakmampuan insulin atau gangguan fungsi insulin, di mana insulinnya ada tapi dia tidak berhasil untuk di dalam darah dan memasukkan gula tersebut ke dalam sel untuk diubah menjadi bentuk energi. Alhasil karena kedua proses ini, makanya gula di dalam gula di dalam tubuh seseorang bisa meningkat melebihi nilai normal. Tentu saja peningkatan kadar gula yang tinggi ini akan mempengaruhi kerja organ ya di dalam tubuh penderita diabetes tersebut. Oke. Nah, diabetes mellitus sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Ini adalah 4 tipe yang kita kenal secara umum. Yang pertama ada diabetes tipe 1, ya, dia disebabkan langsung oleh ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin. Jadi memang untuk yang diabetes tipe 1 ini orang memang wajib menerima terapi langsung insulin, tidak bisa dengan obat-obatan oral atau obat-obatan minum. Penyebabnya bukan disebabkan oleh genetik, tapi dia lebih disebabkan oleh gangguan autoimun dan beberapa lagi tidak diketahui penyebab pastinya atau kita sebut sebagai penyebab diabetes tipe 1 ini biasanya diderita pada anak-anak mulai dari usia muda. Ya, jadi bukan berhubungan dengan pola hidup, tapi memang tadi ya ada kelainan autoimun, kelainan idiopatik dan memang 90% diderita mulai dari usia anak-anak.
Diabetes berikutnya yang banyak kita kenal adalah diabetes tipe 2. Ini diabetes yang berhubungan dengan pola hidup, berhubungan juga dengan genetik, berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengolah input dan output dari makanannya. Nah, yang paling umum kita kenal yaitu ini, tipe diabetes yang tipe 2 ini. Ini memang banyak menyerang mulai dari usia dewasa muda ya. Kalau dulu-dulu diabetes tipe 2 itu miliknya orang usia lanjut. Tapi karena pola hidup, karena perubahan lifestyle, diabetes tipe 2 sekarang banyak menyerang mulai dari usia remaja ya. Berikutnya ada gestasional diabetes mellitus. Ini biasanya dipicu oleh kehamilan. Dan ada yang tipe lain dari diabetes. Ini penyebabnya penyebab lain-lain, bisa karena infeksi, misalnya pankreatitis, ada radang di pankreas sebagai penghasil insulinnya. Lalu bisa juga post infeksi virus. Lalulah kemarin kita mengalami pandemi COVID, ternyata banyak pasien-pasien COVID yang terpicu diabetesnya. Sebelum dia COVID tidak menderita diabetes, tapi setelah mengalami infeksi virus, dalam hal ini COVID, banyak sekali yang menderita diabetes. Atau pada mereka yang post terapi. Paling sering itu pada mereka yang post terapi HIV, di mana kita memberi obat-obatan imunosupresan dan memunculkan diabetes pada akhirnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah diabetes tipe 2 yang memang berhubungan dengan pola hidup. Ya, oke. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Untuk diabetes, terutama diabetes tipe 2 ya, penyebabnya tadi sudah kita tahu itu ada ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin atau fungsi insulin yang turun. Tapi yang harus kita tahu lebih pasti atau lebih jelas adalah faktor risiko ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi gampang atau menjadi lebih rentan untuk terkena diabetes mellitus. Di sini saya bagi dua ya, antara faktor risiko yang tidak bisa kita ubah dan ada faktor risiko yang bisa. Artinya dengan perubahan pola hidup, perubahan faktor-faktor tersebut, kita bisa mencegah atau menghindari terjadinya diabetes. Ya. Ini kita akan bahas dulu yang tidak bisa diubah. Yang pertama adalah faktor usia. Tentu saja kita tidak bisa menghalangi penambahan usia kita. Ya. Sebelumnya diabetes itu menjadi terkena pada mereka yang usia lebih dari 40 tahun, tapi saat ini tadi yang saya bilang lebih maju ya, banyak pasien saya yang usia 20 tahun terkena banyak yang sudah terkena diabetes tipe 2. Yang kedua ada riwayat keluarga, itu pun kita tidak bisa ubah, kita tidak pernah bisa memilih siapa orang tua kita ya, dengan genetik yang bagus, genetik yang jelek jelas tidak bisa kita pilih. Yang berikutnya ada riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus ya, riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilogram, ataupun riwayat mereka yang lahir dengan berat badan besar. Jadi kalau misalnya saya lahir, tahu berat badan saya lebih dari misalnya lebih dari 4 kilo atau riwayat lahir dengan berat badan kecil, itu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes di kemudian hari. Ya. Berikutnya adalah faktor risiko yang bisa kita ubah. Yang ini kita konsentrasikan pada mereka untuk perubahan pola hidup. Ya. Faktor risiko yang bisa kita ubah apa saja? Yang pertama kegemukan. Ya, diabetes itu berbanding lurus dengan berat badan, berbanding lurus dengan obesitas, baik itu obesitas dari body mass index maupun obesitas sentral yang ditentukan oleh lingkar perut yang besar. Semakin obesitasnya body mass index-nya besar, semakin lingkar perutnya besar. Di sini disebutkan pada pria lebih dari 90 cm, pada perempuan lebih dari 80 cm, otomatis dia mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes. Ya. Yang kedua, adanya riwayat penyakit jantung. Itu juga akan meningkatkan risiko diabetes. Yang berikutnya adanya aktivitas fisik yang kurang, orangnya mager, kerjaannya lebih banyak duduk, tidak rutin berolahraga, itu juga sama akan meningkatkan risiko ke arah diabetes. Berikutnya ada dislipidemia atau gangguan kolesterol. Ya, di sini untuk mereka yang ada penurunan HDL kolesterol kurang dari 35 ya atau kurang dari 40 dan peningkatan trigliserida lebih dari 250, waspadalah terhadap peningkatan risiko untuk diabetes. Berikutnya ada hipertensi, peningkatan tekanan darah ya. Peningkatan tekanan darahnya sistol tekanan atasnya di atas 140 dan diastol batas bawahnya lebih dari 90, dan berikutnya dari pola makan, diet yang tidak seimbang ya. Diet tinggi gula atau tinggi kalori sudah jelas akan meningkatkan risiko ya ke arah diabetes. Diet tinggi garam itu akan meningkatkan risiko hipertensi yang pada akhirnya juga akan meningkatkan risiko diabetes. Diet tinggi lemak
ya, dalam hal ini tinggi trigliserida atau tinggi LDL, dan diet rendah serat, ya. Ini dia faktor-faktor resiko yang harusnya bisa kita perbaiki untuk menurunkan resiko ke arah diabetes, ya. Oke, sejauh ini untuk faktor resiko apakah ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu untuk materinya, Mbak Maura? Sepertinya lanjut aja dulu. Kepada Bapak Ibu, kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar ya, sambil kita berjalan aja. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke. Lanjut aja dong. Nah, itu faktor risiko untuk terkena diabetes ya. Sebetulnya untuk mereka yang sudah mempunyai faktor risiko seperti ini, kita tidak usah menunggu ada tidaknya untuk gejala ke arah diabetes ya. Jadi dalam materi kali ini kita akan melihat screening atau deteksi dini untuk diabetes. Nah, mereka yang belum bergejala tapi berisiko terhadap diabetes jadi punya faktor-faktor risiko yang tadi baik yang bisa diubah ataupun yang tidak bisa diubah, saran saya mulai melakukan deteksi dini untuk ke diabetes ya. Jangan tunggu ada gejalanya. Nah, jangan tunggu ada gejala-gejala seperti ini ya. Ini sudah jelas untuk gejala-gejala ke arah diabetesnya ya. Kita bagi menjadi dua untuk gejala diabetes, yaitu gejala klasik atau gejala utama dan gejala tambahan. Gejala klasiknya apa? Yang pertama poliuri alias sering kencing. Yang awalnya kencingnya malam itu biasanya 2 kali atau 1 kali. Pada orang diabetes dia bisa meningkat menjadi di atas 5 kali untuk 1 malam ya. Bukan cuma kencing malam saja yang meningkat, tapi kencing siang pun juga dia meningkat ya. Yang kedua polifagi alias lapar terus. Ya, kenapa bisa polifagi? Karena tadi ada ketidakmampuan untuk badannya mengikat gula di dalam darah, mengangkut ke dalam sel untuk diubah ke bentuk energi. Alhasil energi tidak muncul, orang merasa lapar terus ya. Di satu sisi malakama, di satu sisi lapar terus ya, tapi dengan saya banyak makan, kadar gulanya akan semakin meningkat. Otomatis diabetesnya akan menjadi lebih berat. Gejala berikutnya sering haus ya. Saya beraktivitas biasa tapi keinginan untuk minumnya tinggi. Kenapa bisa sering haus? Karena pada orang diabetes ya, kadar gula darah yang tinggi itu sebetulnya badan berusaha untuk mengeluarkan kadar gula darahnya dalam bentuk kencing. Dia akan mengeluarkan kencing terus, alhasil refleks hausnya akan meningkat. Dan orang yang terkena diabetes otomatis akan merasakan gejala sering haus. Ya, ini gejala utama atau gejala klasiknya. Ya, dicurigai ada 3 gejala ini, ya maka dicurigai juga orang tersebut sudah mengalami diabetes alias gula darahnya meningkat. Ada gejala tambahan lain yang harus kita waspadai. Pertama, berat badannya menurun secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Ya, beda cerita, kalau orangnya olahraga atau diet, tentu saja berat badan akan turun. Tapi ini kok saya tetap bergeraknya minimal, saya makannya tetap makannya biasa, tapi kenapa ada penurunan berat badan yang drastis? Gejala berikutnya gampang kesemutan, ya. Saya kaki tidak kelipat, tangan tidak kelipat, kok tiba-tiba saya gampang kesemutan dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Atau ada gejala gatal. Gatalnya di sini disebutkan di daerah kemaluan wanita, tapi sebetulnya gatalnya tidak melulu di area situ. Area kulit yang lain pun bisa menimbulkan gejala kulit yang gampang gatal. Berikutnya ada bisul atau ada abses yang hilang timbul, ya, bisulnya keluar lalu muncul lagi, lalu waspadai juga pada mereka yang penurunan penglihatan, ya, terutama penurunan penglihatannya dalam waktu cepat. Jadi kacamatanya harus koreksi lagi. Lalu ada gejala yang berikutnya cepat lelah. Kenapa saya beraktivitas ringan kok sekarang jadi gampang capek, ya. Ada keputihan pada wanita, ya, atau juga ada luka yang sulit sembuh. Kenapa ada luka yang sulit sembuh? Karena pada diabetes ada gejala gangguan di pembuluh darah. Alhasil luka seseorang itu menjadi susah sembuh, ya. Atau gampang ngantuk. Ya, biasanya orang normal itu setelah makan memang ada ngantuk, tapi ngantuknya tidak secepat pada orang yang diabetes. Atau ini dalam keadaan tidak makan juga dia langsung cepat ngantuk. Itu juga diwaspadai. Atau juga muncul gangguan hipotensi, ya, gangguan kemampuan ereksinya pada laki-laki yang berkurang. Ya. Nah, untuk teman-teman di sini jangan sampai menunggu gejalanya muncul. Ya, kalau gejala sudah muncul, ya seringkali untuk perbaikan insulin, perbaikan gula darahnya menjadi lebih sulit. Ya, orang seringkali sudah membutuhkan terapi minum, terapi oral, terapi obat ataupun terapi insulin.
Jangan tunggu gejalanya muncul, lebih baik kita melakukan pemeriksaan gula lebih dini. Karena pada mereka yang pre-diabetes atau yang mereka sudah menjelang diabetes baru mengalami peningkatan gula darah saja, otomatis perbaikan gula darahnya, perbaikan insulinnya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih memuaskan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes? Ya, sama seperti tadi yang faktor resikonya, ya otomatis perbaikannya juga tidak jauh berbeda dari perbaikan si faktor resikonya tadi. Ya, pertama berat badan. Berat badan jagalah dalam berat badan ideal. Ideal itu bagaimana? Ideal itu perbandingan berat badan tinggi badannya, body mass index-nya untuk orang Asia itu ada di kisaran 18,5 sampai di 22,9. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah bagilah berat badan dengan tinggi badan kuadratnya. Nanti dapat angka. Nah, angka situ kita pantau apakah saya masuk ke body mass index yang normal atau tidak. Ya, perhatikan juga untuk berat badan tadi dari lingkar perutnya. Untuk laki-laki usahakan lingkar perut itu kurang dari 90 cm. Untuk perempuan usahakan lingkar perutnya kurang dari 80 cm. Lingkar perutnya adalah lingkar perut ya garis melintang sejajar dengan umbilikus sejajar dengan dengan udel atau dengan pusar kita ya itu yang diukur ya. Pencegahan berikutnya yang dapat dilakukan adalah rutin beraktivitas fisik ya. Olahragalah minimal 30 menit sehari ya. Olahraga di satu sisi akan membakar kalori, otomatis kadar gula di dalam darahnya bisa turun, dan sisi lain dia akan meningkatkan efektivitas dari insulin. Otomatis kemampuan insulin untuk mengikat gulanya juga menjadi lebih tinggi ya. Berikutnya jangan lupakan untuk mengelola stres ya, dengan tingkat stres yang tinggi akan ada resistensi insulin juga ya. Lalu hindari penggunaan alkohol dan penggunaan rokok ya. Alkohol dan rokok itu jelas akan meningkatkan resiko untuk ke arah diabetes ya. Lalu jangan lupakan untuk input makanannya, pengurangan kalori, pengurangan karbohidrat, peningkatan serat ya, pengurangan garam, pengurangan lemak ya, itu yang harus dilakukan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus mengetahui status kesehatan dari diri kita. Status kesehatan tadi jangan sampai menunggu gejala, tapi kita harus ketahui lebih dini kadar gula darah di dalam tubuh kita. Tentu saja untuk gula darah, saya sebagai dokter pun tidak bisa mengetahui kadar gula dalam darah saya berapa tanpa pemeriksaan darah. Alhasil pemeriksaan gula darah memang harus dilakukan secara kimiawi, secara laboratorium dengan pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah nanti macam-macam, ada pemeriksaan gula darah puasa 2 jam, ada HbA1c. Dan pemeriksaan gula darah harusnya dilakukan secara teratur. Biasanya pada mereka yang beresiko tinggi, kita sarankan pemeriksaan gula darahnya dilakukan 6 sampai 12 bulan sekali. Sedangkan pada mereka yang sudah jelas ada diabetes, pemeriksaan gula darahnya bisa dilakukan lebih rutin ya, paling telat di 3 bulan sekali ya untuk screening dan untuk diagnosis hiperglikemik. Nah, kenapa diabetes harus kita waspadai? Ya, diabetes tadi Mbak Maura sudah sebutkan, dia merupakan penyakit dengan angka kejadian yang tinggi dan dengan angka kematian yang tinggi juga. Karena apa? Karena banyak sekali komplikasi dari diabetes yang dapat terjadi di dalam tubuh kita. Ingat saja di dalam tubuh kita itu isinya banyak pembuluh darah, diabetes itu akan mempengaruhi pembuluh darah di dalam tubuh kita, otomatis mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki itu bisa mengalami komplikasi dari diabetes ya. Komplikasi dari diabetes tidak terjadi secara mendadak, tapi biasanya ada peringatan dini karena komplikasi dari diabetes itu terjadi secara bertahap. Bila badan kita ya mengalami peningkatan gula darah yang menetap ya, barulah kondisi pembuluh darah kita itu bisa terpengaruh dan barulah komplikasi bisa muncul di dalam tubuh kita ya. Komplikasi pertama yang akan saya bahas di sini adalah retinopati diabetes, alias ada gangguan penglihatan mata. Jadi retinanya, pembuluh darahnya menjadi mengecil sehingga terjadi penurunan progresif dari penglihatan. Selain retinopati diabetik, ya, untuk ke area mata, diabetes juga akan menyebabkan katarak lebih dini, ya, ada pengeruhan lensa mata yang lebih dini. Kembali lagi gejalanya ada penurunan gangguan penglihatan yang cepat, ya. Berikutnya yang tidak boleh kita lupakan adalah penyakit kardiovaskuler, ya, di mana diabetes ini akan menyebabkan pembentukan plak yang lebih cepat di pembuluh darah. Otomatis resiko penyakit jantung koroner menjadi lebih cepat. Selain penyakit jantung koroner, ya, pada area jantung, diabetes juga akan menyebabkan adanya pembesaran jantung yang lebih cepat, sehingga akan memunculkan gejala gagal jantung di kemudian hari. Ya.
Berikutnya ada komplikasi pelan tapi pasti dari diabetes, yaitu ada nefropati diabetes. Ada gangguan fungsi ginjal, ya. Serum kreatininnya meningkat, EGFR kecepatan filtrasi ginjalnya menurun, yang akhirnya bisa berkembang menjadi gagal ginjal, ya. Salah satu penyebab gagal ginjal yang paling banyak di Indonesia, ya, disumbang oleh mereka yang mengalami komplikasi dari diabetes, ya. Berikutnya ada gejala minor tapi yang tidak boleh kita abaikan juga, yaitu neuropati diabetik, ya. Neuropati diabetik itu penurunan dari kualitas saraf di perifer, ya, penurunan dari kualitas sumbu darah di perifer. Yang paling gampang itu ada muncul kesemutan, ya. Berikutnya juga ada penurunan tadi, ya, sensoris di sarafnya, ya. Akhir ke arah amputasi atau pemotongan dari jaringan yang lukanya, ya. Nah, kebanyakan, ya, dari penelitian, ya, 10 sampai 15 tahun dari seseorang mulai terkena atau terdiagnosis diabetes, ya, komplikasi dari diabetesnya itu akan muncul. Melihat banyaknya komplikasi dari diabetes ini, ya, kalau saya pribadi, ya, menyarankan tadi kembali lagi, kita harus mengetahui diabetes lebih dini sehingga pengobatan pencegahannya bisa kita lakukan lebih awal, otomatis sendiri bisa, ya. Oke. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana cara mencegah komplikasi dari diabetesnya, ya. Untuk mereka yang sudah jelas terkena diabetes, ya, mereka memang harus mengkonsumsi obat diabetes secara rutin, ya. Diabetes itu cenderung tidak bisa kita sembuhkan, tapi bisa kita kontrol dengan penggunaan obat diabetes. Tujuannya apa? Tujuannya dengan minum obat diabetes secara teratur, kita bisa membantu kerja insulinnya, meningkatkan kualitas insulinnya, termasuk mengganti fungsi dari insulinnya. Otomatis gula darah bisa kita kontrol dengan lebih optimal, ya. Gula darah harus dicek rutin supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui keberhasilan terapi kita, sekaligus kita juga bisa melihat apakah pola hidup yang kita lakukan sudah berhasil menurunkan gula darah atau tidak, ya. Rutinlah check up, rutinlah lakukan pemeriksaan gula darah untuk mengetahui pasti apa atau berapa kadar gula darah di dalam tubuh kita, ya. Pencegahan berikutnya itu hampir sama seperti untuk pencegahan resiko diabetes, ya, yaitu dengan pengaturan input makanan, ya, pengaturan aktivitas, ya, lalu dengan olahraga teratur, dengan mengelola stres, dengan menyeimbangkan aktivitas dengan istirahat cukup, ya. Untuk mereka yang sudah diabetes, tetap waspadai, ya, untuk resiko infeksi. Karena pada mereka yang dengan diabetes, ya, resiko infeksi memang akan meningkat. Makanya dia gampang bisulan, gampang ada abses, gampang ada luka di kulit yang sukar sembuh, dan gampang ada infeksi-infeksi sekunder yang lain, ya. Untuk mencegah komplikasi diabetes ke arah mata, otomatis kita harus melakukan pemeriksaan mata secara rutin, ya. Pemeriksaan funduskopi untuk melihat retina mata atau pemeriksaan fisik langsung untuk melihat lensa matanya, ya. Waspadai jika ada kesemutan atau rasa terbakar di area kaki karena dikhawatirkan sudah ada neuropati perifer tadi, ya. Otomatis kita harus melihat juga kondisi kaki pada mereka yang ada diabetesnya. Saya pribadi biasanya memeriksa pulsasi dari arteri dorsalis pedis untuk melihat kualitas pembuluh darah di area kakinya bagus atau tidak, untuk menurunkan resiko gangren di area kaki, ya. Untuk mengetahui komplikasi dari diabetes jelas memerlukan bantuan profesional, jadi jangan ragu untuk menghubungi fasilitas kesehatan atau dokter untuk melakukan diagnosis lebih lanjut. Nah, ini yang paling penting untuk kita. Bagaimana kita melakukan screening atau deteksi dini diabetes. Jangan sampai tadi kita bilang, ya, kita memasuki diabetes atau muncul komplikasi dari diabetesnya. Apa itu artinya screening? Screening itu artinya kita melakukan pemeriksaan dini sebelum muncul gejala atau sebelum muncul komplikasi dari diabetesnya, ya. Screening ditujukan bukan hanya untuk mereka yang jelas terkena diabetes, tapi kita tujukan juga pada mereka yang berisiko tinggi terkena diabetes ataupun pada mereka yang memang ingin mengetahui status dari gula darahnya, ya. Screening diabetes mudah dilakukan, ya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah. Melalui pemeriksaan darah inilah kita bisa mengetahui kadar gula darah di dalam tubuh kita. Ya, gula darah yang normal itu harus kurang dari 100 untuk gula puasa, ya, atau kurang 200 untuk gula acak atau gula sewaktu, atau kurang dari 140 untuk gula darah 2 jam setelah makan.
Ya, ini dia pemeriksaannya ya, ada gula darah puasa tadi dilakukan dalam keadaan puasa 10 sampai 12 jam tidak makan ya, atau gula darah sewaktu, jadi ini bisa dilakukan kapanpun juga. Ada pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, jadi itu biasanya barengan sama gula darah puasa. Setelah kita melakukan pemeriksaan gula darah puasa, kita makan seperti biasa, lalu kita tunggu 2 jam untuk pengambilan darah yang 2 jam. Ada juga pemeriksaan HbA1c, ini adalah pemeriksaan gula darah yang terikat ke dalam hemoglobin. Secara umum kita bilang sebagai pemeriksaan gula rata-rata dalam waktu 3 bulan. Ya. Nilainya nanti harus kurang dari 5,7 ya untuk yang normal. Ada kurang dari antara 5,7 sampai 6,5 kita bilang sebagai diabetes. Di atas 6,5 kita nyatakan sebagai penderita diabetes. Ya. Ada juga dari pemeriksaan kencing, ya. Di kencing itu salah satu komponen yang kita periksa adalah glukosa urin. Di situ pun kita bisa melakukan screening untuk diabetes. Cuma memang untuk pemeriksaan glukosa itu karena biasanya gula itu baru muncul di air kencing kalau sudah ada kerusakan ginjal atau kalau gula darahnya sudah di atas 180 atau sudah di atas 200. Ya, jadi memang walaupun tadi saya katakan bisa untuk screening tapi kurang sensitif. Atau pemeriksaan GTT. Pemeriksaan GTT itu biasanya kita lakukan pada ibu-ibu hamil. Ya, tadi misalnya peningkatan berat badannya drastis atau bayinya diperkirakan besar, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan GTT pada ibu hamil. Ya. Nah, screening diabetes ini menurut ICMR 2018 ya, kita lakukan pemeriksaan fasting plasma glucose alias gula darah puasa ya, ada pemeriksaan OGTT, adalah pemeriksaan HbA1c ya. Untuk pemeriksaan gula darah puasa ya pada yang normal kita lakukan setahun sekali ya, atau tadi 1 bulan sampai 3 bulan pada penderita diabetes. Ada pemeriksaan ini ya, ini khusus untuk yang tadi ibu hamil. Untuk HbA1c biasanya kita lakukan pada dalam waktu kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Nah, ada syarat-syarat tertentu yang harus teman-teman lakukan kalau ingin melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Ya, namanya juga puasa, sudah jelas pemeriksaannya memang wajib dilakukan dalam keadaan puasa. Puasanya minimal 10 jam, maksimal 12 jam. Ya. Tidak boleh kurang dari 10 jam, tidak boleh lebih dari 12 jam. Ya. Kadang-kadang ada di antara pasien-pasien atau masyarakat yang, oh dok tenang ya, saya memang melakukan puasa, ya malas melakukan puasa ulang, tapi ternyata puasanya kelebihan, memaksakan diri untuk melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Pemeriksaannya tentu saja tidak akan efektif karena nanti ada false negatif. Jadi gula darahnya rendah bukan karena memang di dalam darahnya gulanya rendah, tapi memang karena kelebihan puasanya. Jadi syarat puasa ini memang harus terpenuhi, ya. Selama puasa, ya, diperbolehkan minum air putih atau air mineral atau air yang tidak berwarna dan tidak berasa, ya. Jadi puasanya lebih ke arah puasa makan dan puasa selain air putih, ya. Selama berpuasa tidak disarankan untuk beraktivitas terlalu berat. Misal dalam keadaan puasa saya melakukan olahraga yang ekstrim, ya taruhlah kayak futsal atau olahraga yang lain, ya. Lalu besoknya diambil gula darah yang puasanya, ya. Jadi itu tidak diperkenankan karena kembali lagi akan ada false negatif alias hasil negatif secara palsu, ya. Nah, ini dia untuk gula darah yang nanti akan diperiksakan berdasarkan screening BPJS. Salah satu gula darah yang diperiksa nanti gula darah puasa, ditambahkan dengan gula darah 2 jam setelah makan, ya. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan untuk untuk diabetes. Apakah sejauh ini ada yang mau bertanya? Ya, baik Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan bisa raise hand untuk bertanya langsung atau mungkin di kolom komentar dipersilahkan. Belum ada yang bertanya ya, Mbak Mora ya? Belum ada sih dok sejauh ini. Oke, bagaimana? Apakah mau kita lanjut saja dengan materi berikutnya? Boleh dok, sambil dilanjut aja mungkin sambil berjalan nanti Sambil pertanyaannya. menunggu ya. Oke. Oh, ada pertanyaan itu dok dari Pak Peri. Silakan Oh, Pak. boleh. Baik, selamat siang, Dok. Iya, selamat siang, Pak. Izin bertanya, Dok. Enggak. Ini yang tadi di ciri-ciri yang disebutkan dokter ya, bahwa sering ke belakang gitu untuk buang air kecil, pegal-pegal kesemutan gitu. Nah, kalau dicek sih kadar gula normal ya, Dok ya, bahkan boleh dikatakan di bawah 100 gitu.
untuk gula darah, baik yang sewaktu atau yang harus puasa dulu dok. Gitu. Hmm. Namun memang di kreatinin dok cukup tinggi ya dok ya. Kreatinin, terus memang keluhannya di asam urat, Oke. terus gitu dok. Jadi memang tema ini di kadar gula dok ya. Namun Hmm. mungkin gejala-gejala yang tadi ya dokter sebutkan itu memang ada gejala gitu dok di apa namanya di asam urat ini gitu. Apakah memang ada korelasi dari asam urat dengan yang gula darah ini atau sewaktu-waktu nanti gula darah bisa meningkat atau seperti apa? Makasih dok. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Oke, yang tadi saya sebutkan itu memang gejala diabetes, tapi ya tidak semua orang yang dengan gejala tadi itu mengalami diabetes. Karena ya taruhlah dengan kasus Bapak ya asam urat tinggi, kreatinin tinggi, memang akan ada gangguan berkemih. Ya, nah gejala-gejala tadi yang saya bilang tadi memang bukan melulu miliknya diabetes. Misalnya pada asam urat yang tinggi, badan itu cenderung punya kecenderungan untuk mengeluarkan asam urat dan kebetulan asam urat itu keluar berbarengan dengan kencing. Ya, jadi memang respon badannya dia akan meningkatkan frekuensi kencingnya. Ya, apalagi kalau misalnya asam urat yang naiknya disertai misalnya dengan batu ginjal. Ya, itu juga akan meningkatkan respon atau meningkatkan frekuensi dari berkemihnya. Ya, jadi memang bukan hanya milik yang diabetes saja. Ya, atau misalnya tadi Bapak bilang pegal-pegal kesemutan, itu pun sama bukan hanya gejala diabetes saja. Ya, asam urat sudah jelas akan ada keluhan di sendi, sendi kecilnya menjadi gampang sakit, gampang pegal ya, ataupun dari gangguan-gangguan kesehatan yang lain, misalnya ada peradangan sendi ataupun ada over exercise itu juga sama mengakibatkan gejala pegal atau gejala kesemutan yang lebih meningkat pada otot-otot tertentu ya. Tapi tetap harus diwaspadai ya Pak ya untuk gejala yang tadi. Tetap tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan gula rutin. Jangan sampai gangguan fungsi ginjalnya bertambah berat, udah mah berat sama asam urat, ketambah lagi berat sama diabetesnya. Ya, jadi memang tetap harus diatasi. Ya. Jadi tadi bukan hanya melulu miliknya diabetes ya Pak ya. Sudah jelas Pak ataukah masih ada yang ini yang mau ditanyakan? Terima kasih dok. Namun untuk Hmm? lebih mencegah itunya dok gitu, agar kreatinin juga tidak meningkat terus gitu dok. Oke, nah ini untuk yang fungsi ginjalnya berarti ya Pak ya. Nah, untuk kreatinin ya peningkatan kreatinin atau gangguan fungsi ginjal itu banyak penyebab ya Pak ya. Jadi dalam hal ini saya sedikit keluar dari diabetesnya ya lebih ke arah ginjalnya. Jadi ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk pencegahan peningkatan kreatinin yang drastis. Satu ya asam urat harus dikontrol dengan baik karena kebetulan memang balik lagi ginjal itu fungsinya mengeluarkan asam urat. Kalau asam uratnya terlalu tinggi di dalam darah, otomatis kerja ginjalnya menjadi lebih berat, ya, bisa meningkatkan resiko untuk peningkatan kreatininnya. Yang kedua, Bapak harus menjaga gula darah wajib dalam batas normal untuk peningkatan kreatinin, lalu menjaga tekanan darah, tensi juga itu akan menjadi salah satu faktor resiko untuk peningkatan kreatinin atau penurunan fungsi ginjal, jadi tensinya harus dijaga. Otomatis natrium, kalium, asupannya harus dijaga, ya. Berikutnya, jaga berat badan. Berat badan juga sama, akan berbanding lurus dengan gangguan fungsi ginjal. Ya. Berikutnya, menjaga asupan cairan. Ya, tetap untuk cairan-cairan non air putih biasanya kita hindari, apalagi alkohol, ya, minuman dengan kadar gula tinggi itu harus kita hindarin. Ya. Lalu tetap beristirahat cukup. Ya. Tetap tidak boleh menahan buang air kecil. Ya. Tetap menghindari adanya infeksi kencing. Ya, itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah peningkatan dari kreatinin. Tapi sebetulnya kalau untuk kreatinin kita harus tahu pasti dulu Pak penyebab peningkatan kreatinin saya dari mana. Ya, apakah dari infeksi kencing berulang? Apakah memang murni dari hiperurisemia, dari peningkatan asam uratnya, ataukah takutnya dari ada batu ginjal, ya, ataukah sekunder dari hipertensi, ataukah ada masalah di ginjalnya, misalnya ginjal polikistik banyak kista di ginjalnya itu juga sama bisa meningkatkan nilai dari kreatininnya. Jadi penting bagi Bapak untuk mengetahui pasti dulu penyebab peningkatan kreatinin saya dari mana, sehingga kita bisa langsung perbaikan di penyebabnya tadi. Ya. Sudah jelas Pak? Baik dok, izin itu Hmm? mungkin nggak dok dari yang dikonsumsi tiap hari, artinya obat yang dikonsumsi rutin gitu ya, tiap hari. Oke, Hmm. ya obat-obatan beberapa jenis obat memang bisa meningkatkan kreatinin, Pak. Makanya untuk mereka yang ada peningkatan kreatinin, kita tidak sarankan minum obat, suplemen, vitamin atau jamu-jamuan di luar resep dokter. Taruhlah kayak misalnya obat yang paling sering meningkatkan gangguan fungsi ginjal adalah kortikosteroid.
misalnya sembarangan minum anti radang yang mengandung kortikosteroid, atau saya pengguna obat anti nyeri dosis tinggi, ya, pengguna vitamin C dosis tinggi, itu juga sama Pak, bisa meningkatkan gangguan fungsi ginjal. Ya, beda cerita kalau Bapak pakai obat-obatan dari apa yang terkontrol. Kalau yang terkontrol biasanya dokter pun dia akan mengeluarkan atau meresepkan obat yang memang aman untuk ginjalnya. Ya, jadi memang tadi obat harus dengan resep dokter karena memang kita ada pengawasan ketat untuk penggunaan obat-obat tertentu. Terima kasih, Dok. Oke, nanti kalau misalnya ini masih boleh lanjut nanti di akhir ya, Pak ya. Oke. Ada lagi, Mbak Maura? Ada di kolom chat, Dok. Oke. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, apakah yang menderita diabetes akan mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup? Terima kasih. Oke. Dari Miss Triana. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Miss Triana. Oke, saya coba jawab ya. Untuk diabetes tadi yang saya bilang, diabetes itu ya terutama yang tipe 2 ya yang sudah jelas masuk ke diabetes ya yang bukan pre atau yang bukan menjelang diabetes itu memang akan disarankan untuk mengkonsumsi obat rutin. Diabetes itu kita bilang sebagai penyakit yang tidak bisa kita sembuhkan ya, tetapi penyakit yang bisa kita kontrol ya. Alhasil yang mengontrolnya itu dengan pemberian obat. Misalnya obat minum ya ataupun dengan pemberian obat suntik alias insulin langsung ya. Jadi memang penderita diabetes akan disarankan untuk mengkonsumsi obat seumur hidup. Paling nanti dokter akan menyesuaikan jenis untuk jenis obat ataupun preparat untuk obat diabetesnya tadi ya. Jadi memang harus dikonsumsi seumur hidup. Apalagi kalau sudah jelas ada kerusakan insulin ya, itu memang jelas harus dikonsumsi seumur hidup. Beda cerita kalau misalnya dia karena infeksi misalnya pankreatitis, begitu infeksinya disembuhkan, ada beberapa kasus di mana diabetesnya menjadi teratasi. Jadi dia sudah tidak usah minum obat untuk diabetes lagi, tapi jarang kasusnya ya. Sudah jelas? Sudah terjawab? Oke. Nanti di ini untuk pertanyaan saya skip dulu karena ini sudah setengah jam. Saya masih masuk harus ke materi 2 ya, Mbak ya. Ya, silakan, Oke. Dok. Lanjut saja. Nanti silahkan untuk pertanyaan silahkan ditampung saja dulu, nanti saya akan bantu untuk jawab ya. Oke. Kita masuk ke materi kedua ya, yaitu materi mengenai kanker leher rahim ya. Tadi Mbak Maura sudah bilang kanker leher rahim itu termasuk kanker kedua di wanita yang ada yang angkanya termasuk tinggi di Indonesia ya. Kanker serviks atau kita bilang kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi di area serviks. Serviks itu area mana? Serviks itu adalah jaringan tulang lunak yang membatasi antara rahim seorang wanita dengan vaginanya. Ya, jadi memang letaknya ada di area sini. Ya, walaupun areanya termasuk sempit, tapi kalau sudah kena kanker, ternyata itu bisa meluas kemana-mana dan akhirnya menyebabkan angka kematian yang tinggi. Untuk angka kematian akibat kanker serviks pun itu ternyata masih masuk ke penyebab ketiga untuk kanker di Indonesia setelah kanker payudara dan setelah kanker paru ya. Jadi ini pun sama tidak boleh kita abaikan ya. Kanker serviks sama seperti diabetes, walaupun angka kematian tinggi, walaupun gejalanya berat, walaupun merupakan penyakit yang berat, tapi tetap bisa kita cegah. Nah, penting untuk kita kembali untuk melakukan pencegahan terhadap kanker leher rahim ya atau kanker serviks ya. Kanker serviks pada umumnya disebabkan oleh infeksi dari human papilloma virus. Yang kita ketahui itu sebetulnya ada sekitar 100-an untuk tipe dari human papilloma virus, tapi yang bersifat onkogenik atau menyebabkan kanker itu sekitar 12 strain atau 12 jenis. Dan yang paling sering itu adalah human papilloma virus tipe 16 dan tipe 18 sebagai penyebab untuk kanker serviks ya. Kanker serviks ya, itu tidak langsung mendadak seseorang akan terkena kanker serviks, tapi akan ada tahapan-tahapannya. Dimulai dari resi pre-cancer ya, lalu akan berlanjut ke arah karsinoma in situ dan baru akan berlanjut ke arah penyebaran ke organ lain. Nah, untuk kanker serviks tadi yang saya bilang dimulai dari perubahan sel atau lesi prekancer ya. Di sini saya gambarkan untuk gambaran selnya ya. Gambar yang pertama itu adalah sel normal ya. Lalu bila seorang wanita sudah terinfeksi atau mendapatkan kontak dengan human papilloma virus, mulailah sel-selnya tersebut berubah ya. Ada perubahan ringan, ada perubahan moderate, ada perubahan yang berat ya. Nah, perubahan-perubahan yang di sini, yang sel-selnya sudah berubah menjadi warna ungu, itu sebagai kita bilang sebagai lesi prekancer atau kita bilang seseorang itu mengalami CIN.
CIN itu cervical intraepithelial neoplasia. Jadi sudah ada perubahan sel. Perubahan sel dari apa? Dari bentuk selnya, dari sitoplasma cairan selnya maupun dari inti selnya, ya. Semakin berat perubahan atau lesi prekansernya, semakin banyak sel yang berubahnya. Pada CIN 1 biasanya kita temukan untuk di bawah mikroskop penilaian histologi selnya, kita temukan 1 dari 3 sel sudah berubah. CIN 2 kita temukan 2 dari 3 sel sudah berubah, sedangkan CIN 3 kita temukan semua selnya sudah berubah. Nah, yang ini kita sebagai peradangan atau lesi prekanser, dia sebetulnya kalau ditangani atau diketahui lebih dini, kita bisa perbaiki peradangannya tersebut, kita bisa rubah sel yang sudah abnormalnya menjadi normal. Beda cerita kalau sudah mengalami cancer. Ya, kalau sudah mengalami cancer, sulit sekali untuk kita obati biasa sehingga dia bisa kembali normal. Ya, di sini kita obati peradangannya, kalau sudah sini, sudah cancer, obatnya atau terapinya jelas sangat berbeda. Nah, deteksi dini diperlukan untuk apa? Deteksi dini diperlukan untuk mengetahui lesi-lesi prekanser ini. Jangan sampai lesi prekansernya berubah menjadi kanker. Pada saat ada lesi prekanser, seseorang tidak akan mengalami gejala sama sekali. Tidak akan ada keputihan, tidak akan ada nyeri, tidak akan ada perdarahan abnormal di luar dari siklus menstruasi atau gejala lain dari kansernya. Perubahan sel ini hanya kita ketahui lewat pemeriksaan seluler atau lewat pemeriksaan screening untuk si lesi kansernya. Ya. Nah, di sini akan kita lihat juga untuk proses kanker serviknya, ya. Ini untuk yang normal, ya. Ini daerah serviks atau kalau kita lihat dari mulut vagina, ya. Tentu saja untuk serviks, ya, saya sendiri sebagai dokter tidak bisa melihat serviks saya kayak gimana, ya. Membutuhkan pemeriksaan dari pemeriksaan tertentu yang harus dilakukan oleh orang lain, ya. Ini serviks yang normalnya, mulus, warnanya bagus, ya, tidak ada perubahan sel, tidak ada kasarnya, tidak ada sariawan-sariawan di sini, tidak ada luka di serviksnya, ya. Ini yang stadium sudah mulai masuk ke cancer, ya. Di sini mulai ada perubahan dari sel, tapi masih lokal di area di area lubang dari serviksnya. Lalu di sini dia mulai masuk ke stadium lanjut, seluruh serviksnya sudah mulai kena dan dia mulai masuk ke jaringan di luar serviks atau sekeliling serviksnya. Lalu ini mulai stadium 4, dia lesinya sudah menyebar bukan hanya di daerah serviks tapi sudah mulai masuk ke panggul dan sudah diketahui juga ada penyebaran ke organ lain, ya. Jangan salah, walaupun basicnya awalnya dari serviks, tapi kalau sudah ke stadium 4 untuk otak yang merupakan organ paling jauh dari serviks pun dia tetap bisa kena sekunder atau metastasis dari kanker serviksnya. Tentu saja kalau sudah masuk ke stadium akhir, ya, pengobatannya sangat sulit dengan angka kematian yang tinggi. Nah, kalau saya diskusi dengan teman-teman SPOG atau dengan forum untuk kanker serviks, biasanya kebanyakan kasus itu baru memunculkan gejala kalau sudah masuk ke stadium akhir. Artinya sudah terlambat untuk terapi, ya. Dan kalau stadium akhir, jujur saja, tadi kembali lagi angka kematiannya tinggi, beda cerita kalau untuk stadium awal angka kematiannya masih rendah. Apalagi kalau misalnya stadium prekanser sudah mulai kita ketahui penyembuhannya sangat tinggi, ya. Nah, ini dia untuk stadium-stadiumnya, ya. Ini yang kita ketahui, stadium 1 itu dia masih di area serviks, tidak boleh sampai menyebar. Stadium 2 itu mulai kelenjar getah bening di sekeliling serviksnya kena. Stadium ketiga itu mulai organ-organ sekitar serviksnya kena, ya, dinding panggulnya kena, saluran kencing ke arah ginjalnya juga kena. Beda cerita dengan stadium 4, ini organ-organ di luar area reproduksi mulai kena. Usus, ginjal, ya, lalu liver, lalu bisa juga masuk ke area otak, ya. Ini dia tentu saja yang mau kita hindarin, ya, karena komplikasi dari kansernya menjadi sangat besar, ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah faktor risiko. Kembali lagi, untuk mereka dengan faktor risiko ke arah kanker serviks sama seperti diabetes tadi, otomatis disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan screening dasar atau deteksi dini untuk kanker serviks, ya. Apa saja faktor risiko untuk kanker serviks, ya? Pertama, waspadailah pada mereka yang melakukan hubungan seksual di usia muda, ya. Kurang dari 18 tahun sudah melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri. Kenapa? Ya, diyakini pada mereka yang usianya kurang dari 18 tahun, sel serviksnya belum terbentuk secara sempurna, sehingga perlindungan area serviksnya menjadi lebih rendah. Otomatis, kalau gitu dia terkena infeksi serviks, ya, sel-selnya lebih gampang berubah karena dia belum terlindungi secara maksimal, ya. Waspadai juga pada mereka yang gonta-ganti pasangan seksual, ya.
Infeksi human papillomavirus ya berkaitan erat dengan hubungan seksual yang tidak aman. Berkaitan erat dengan sexual transmitted disease alias penyakit yang ditularkan secara seksual ya. Semakin sering saya bergonta-ganti pasangan, otomatis resiko menginfeksi menular seksualnya lebih tinggi, otomatis resiko untuk kanker serviknya juga meningkat ya. Waspadai juga pada mereka ya yang merokok ya, itu juga diwaspadai ya, terutama pada perempuan perokok. Karena apa? Diyakini mereka yang merokok, baik itu resiko rokok aktif maupun pasif, itu akan menurunkan imunitas. Dasar dari infeksi dasar dari kanker serviks tadi saya sudah katakan, dia dari infeksi virus. Infeksi virus itu dia akan lebih gampang kena pada mereka dengan imunitas rendah. Ya, otomatis pada perokok imunitasnya lebih rendah, resiko kanker serviknya menjadi meningkat. Ya, ada infeksi berulang pada kanker serviks, ya, karena kebersihan alat kelaminnya kurang dijaga. Itu jelas akan meningkatkan resiko, ya. Pada mereka yang keputihan berulang juga itu akan meningkatkan resiko. Ya, jadi untuk mereka dengan faktor resiko seperti ini, ya, waspadailah ke arah kanker serviks, lakukan deteksi dini. Ya, yang saya tidak tuliskan di sini adalah hati-hati juga pada mereka yang dengan riwayat kanker serviks di keluarganya. Itu pun disarankan untuk melakukan screening atau deteksi dini lebih awal. Ya. Nah, jangan tunggu gejalanya, karena gejala kanker serviks itu biasanya muncul mulai dari stadium 3 ke atas. Lesi precancer, kembali lagi saya ingatkan, tidak ada gejala sama sekali. Cancer untuk stadium 1, stadium 2 juga seringkali tidak bergejala. Ya. Biasanya gejala ini muncul pada mereka yang stadium 3 ke atas atau paling cepat pada stadium 2B. Ya. Gejalanya apa ya? Gejalanya ada nyeri panggung, jadi nyeri area pinggang ke bawah ya, sampai ke area selangkangan, area inguinal ya. Lalu haidnya yang awalnya biasanya teratur menjadi tidak teratur, bisa lebih pendek, bisa lebih panjang ataupun dengan durasi waktu yang tidak jelas ya. Lalu pada mereka yang sudah melakukan hubungan seksual biasanya nyeri ya pada saat berhubungan seksual dan setelah berhubungan seksual ya. Lalu ada perdarahan pada masa menopause. Jadi waspada kalau misalnya mereka sudah mengalami menopause tapi kok tiba-tiba ada perdarahan lagi seperti menstruasi. Ya, ataupun ada bercak, ada flek di masa menopause-nya. Waspadailah juga ya pada mereka yang ada perdarahan di luar masa menstruasi. Ya, misalnya saya punya siklus menstruasi 28 hari, tapi kenapa tiba-tiba di hari ke-14 ya atau hari-hari di luar masa menstruasinya saya mengalami perdarahan pervaginam. Saya mengalami flek di antara masa menstruasinya. Ya. Dan penting lagi ya untuk mengetahui ada tidaknya keputihan. Waspadailah keputihan, apalagi kalau keputihannya bercampur dengan flek darah. Ya, itu diwaspadai pada terhadap adanya kanker serviks. Atau kalau misalnya ada perdarahan setelah saya melakukan hubungan seksual. Yang normal itu tidak akan ada perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, tapi kenapa setelah saya melakukan hubungan seksual muncul perdarahan? Itu pun harus diwaspadai sebagai salah satu gejala dari kanker serviks ya. Ini untuk kanker-kanker tadi ya yang stadium 2B ke atas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk stadium 1 dan 2. Kalau imunitasnya sangat jelek atau kalau dinding serviksnya sangat rapuh, ini pun tidak menutup kemungkinan munculnya gejala seperti ini ya. Tapi tadi 50% memang terjadi pada stadium lanjut ya. Nah, penting untuk kita mengetahui pencegahan untuk kanker serviks atau kanker leher rahim ya. Pertama, jelas dari diri kita sendiri tidak melakukan hubungan seks bebas atau gonta-ganti pasangan seksual, ya. Tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, ya, kurang 18 tahun misalnya atau kurang dari 20 tahun, ya. Hindari faktor-faktor yang bisa menurunkan imunitas kita. Misalnya terpapar asap rokok baik aktif dan pasif ataupun pada mereka yang dietnya jelek, ya. Pada mereka yang dietnya tidak seimbang, dietnya jelek, kembali lagi bisa menurunkan imunitas sehingga dia menjadi beresiko terhadap terhadap terkenanya kanker serviks ya. Lalu melakukan screening ya secara lebih dini untuk mengetahui lesi-lesi prekansernya ya. Kalau misalnya ternyata di pemeriksaan screeningnya sudah ada masalah atau sudah ada kelainan sel, otomatis kita melakukan tindak lanjut yang lebih dini. Apakah tadi pengobatan peradangannya ataukah tindakan-tindakan dasar untuk lesi-lesi prekansernya ya. Dan pencegahan yang lain yang saat ini sedang adalah melakukan vaksinasi HPV, vaksinasi human papillomavirus untuk mencegah terjadinya infeksi HPV sebagai pencetus dari kanker serviksnya ya. Nah, kebetulan
tahun kemarin itu pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi HPV pada anak-anak sekolah dasar. Karena memang untuk infeksi HPV itu disarankan dilakukan pada mereka yang belum melakukan hubungan seksual. Bisa dilakukan mulai dini pada mereka yang berusia mulai dari 9 tahun ke atas, ya. Jadi bisa melakukan langsung vaksinasi HPV, ya. Nah, kalau tadi ke arah pencegahannya, kalau sekarang ke arah terapi untuk mereka yang sudah jelas terkena kanker serviks. Terapi untuk kanker serviks itu kebanyakan merupakan terapi-terapi invasif dan terapi-terapi radikal. Ya, jadi memang akan diangkat serviksnya, akan dilakukan radioterapi dengan sinar X, ya, akan dilakukan kemoterapi dengan obat-obatan, akan dilakukan terapi imunoterapi untuk menekan pertumbuhan dari sel-selnya. Ya, terapi ini memang kebanyakan berhasil, tapi banyak juga yang dengan angka kekambuhan yang tinggi. Apalagi kalau sudah stadium 3, stadium 4, ya, sudah banyak organ yang kena, tetap saja tingkat rekurensinya tinggi. Ya, makanya walaupun sudah dioperasi, tetap 3-6 tahun ke depan itu tetap harus akan ada pemantauan yang sangat intens untuk mencegah kekambuhan dari kanker serviksnya. Ya. Beda lagi cerita tadi, ya, kalau misalnya cervical cancer tingkat kesembuhannya tinggi, otomatis penanganannya juga akan menjadi lebih gampang. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke deteksi dini untuk kanker serviksnya, ya. Deteksi dini kanker serviks sebetulnya mudah, ya, cuma memang tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan bantuan tenaga kesehatan, ya. Deteksi paling awal atau paling sederhana adalah dengan melakukan IVA test. IVA test itu apa? IVA test itu adalah pemeriksaan langsung kita semprotkan asam asetat, ya, cuka encer sekitar 3-5% ke area serviksnya. Nanti akan kita lihat ada tidaknya perubahan dari selnya, ya, yang harusnya dia tidak berubah tetap warnanya pink atau merah muda. Untuk area serviksnya dia akan berubah menjadi putih atau keabuan, ya. Kalau terjadi perubahan sel itu berarti kita curigai ada perubahan sel atau ada lesi prekansernya, ya. Lalu ada pemeriksaan pap smear, ya, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan IVA test, ya, prosesnya sama dari awalnya. Cuman bedanya kalau pap smear itu kita bisa langsung ketahui perubahan secara histologis atau secara patologi anatomi dari sel-selnya. Bentuk selnya bisa kita lihat secara langsung, ya. Ada biopsi, ya, lalu ada pemeriksaan HPV DNA, ya, pemeriksaan PCR, ya, baik itu lewat kencing ataupun lewat pemeriksaan langsung dari sel-sel dari si serviksnya, ya. Lalu ada pemeriksaan lainnya. Misalnya pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, dan pemeriksaan lanjutan lainnya. Ya. Kalau untuk screening, ya, kita biasanya lakukan pemeriksaan 2 di atas, yaitu pemeriksaan IVA test dan pemeriksaan pap smear. Ya. 2 pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan dibarengi dengan pemeriksaan BPJS. Sebetulnya sudah masuk ke program pemerintah untuk 2 pemeriksaan ini. Beda cerita dengan screening lanjutan. Ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah pemeriksaan pap smear, ya. Pemeriksaan pap smear itu apa? Pemeriksaan pap smear itu adalah pemeriksaan leher rahim dengan mengambil sampel. Yang diambil itu adalah cairan dan sel-sel dari area serviksnya. Lalu sel-sel tersebut akan kita ambil, kita fiksasi di objek las, lalu kita akan lihat langsung di bawah mikroskop. Kita lihat perubahan selnya, ya. Jadi memang nanti ke area vaginanya akan kita masukkan spekulum, ya, atau cocor bebek, lalu kita akan buka area vaginanya, ya, lalu kita akan masukkan bras, ya, dan kita akan sedikit sikat atau ambil cairan di area serviksnya. Lalu kita akan fiksasi ke objek las dan kita akan lihat langsung di bawah mikroskop. Yang melakukannya jelas tenaga ahli, ya, bisa perawat, bisa bidan atau bisa dokternya langsung, ya. Nah, untuk pemeriksaan pap smear jelas tadi, ya, harus dilakukan oleh tenaga ahli, ya. Nah, untuk pemeriksaan pap smear saya di sini sedikit tunjukkan untuk alat yang akan kita gunakan, ya. Di sini nggak kelihatan, ya. Di sini ada spekulum cocor bebek, ya. Jadi kita biasanya pakai yang sekali pakai, ini berbahan plastik, jadi cenderung tidak menakutkan dibandingkan yang berbahan besi, ya, karena kalau yang besi cenderung lebih keras dan kebanyakan kalau yang besi itu bukan yang sekali pakai, jadi memang kita harus sterilkan, ya. Nanti, ya, akan kita sikat atau kita ambil jaringannya dengan menggunakan sikat, ya, atau kita bilangnya dengan menggunakan spatula, ya. Jadi ini sikatnya halus, ya, tidak keras sama sekali, jadi resiko sakitnya juga akan menjadi lebih kecil, ya. Saya tidak akan menutupi untuk pemeriksaan pap smear sedikit tidak nyaman,
tapi biasanya bila pesertanya rileks, ya, ketidaknyamanannya itu bisa dihindari. Ya. Lalu untuk menghindari gesekan, biasanya kita juga gunakan lubrikan, ya, yang berbahan air, ya, jadi akan mengurangi tingkat resiko dari luka di daerah vaginanya. Ya. Pemeriksaan pap smear nanti akan dibaca oleh dokter ahli, oleh dokter patologi anatomi, ya, tadi untuk melihat si perubahan selnya. Untuk pemeriksaan pap smear sama seperti tadi pemeriksaan gula darah, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita jalani, ya. Syaratnya apa saja, ya? Pemeriksaan pap smear hanya bisa dilakukan pada wanita usia subur dan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Kalau misalnya usia subur tapi saya tidak pernah melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri, tentu saja pemeriksaan pap smear tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Ya, karena masih ada selaput darahnya. Ya, jangan sampai selaput darahnya rusak karena pemasukan atau insersi dari spekulumnya tadi. Ya, jadi wajib sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Ya. Syarat berikutnya tidak dalam keadaan menstruasi, ya. Biasanya minimal setelah 5 hari setelah bersih menstruasi baru kita bisa melakukan pemeriksaan pap smear. Jadi untuk mereka yang dalam keadaan menstruasi kita tunda pemeriksaannya. Karena apa? Karena nanti akan ada darah yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Apakah darahnya memang karena kansernya atau karena lesi prekansernya atau darahnya karena kontaminasi dari menstruasinya, ya. Syarat berikutnya tidak melakukan hubungan suami istri minimal 2-3 hari sebelum pemeriksaan. Jadi memang harus berpuasa dulu untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kerusakan sel dari serviknya, ya. Berikutnya, tidak menggunakan sabun atau cairan pembersih vagina minimal 2 hari sebelum pemeriksaan. Karena itu pun akan mempengaruhi bentuk dari sel dari si daerah serviknya. Ya. Jelas tidak boleh melakukan pemeriksaan pap smear dalam keadaan hamil karena dikhawatirkan akan menimbulkan kontraksi dari area rahimnya. Ya. Berikutnya, tidak boleh menggunakan panty liner atau pembalut lain minimal 1 hari sebelum pemeriksaan. Ya, ini dia syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat pemeriksaan pap smear. Kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi, disarankan untuk menunda dulu untuk melakukan pemeriksaan pap smear-nya, ya. Jelas kalau tadi gula darah bisa dilakukan pada laki-laki dan perempuan, untuk pap smear memang hanya ditujukan pada perempuan saja, ya. Nah, ini ya karena nanti kerjasamanya dengan BPJS, ya, untuk ada syarat tambahan baik untuk pemeriksaan pap smear maupun untuk pemeriksaan gula darah, ya. Syaratnya jelas harus membawa fotokopi KTP, harus membawa kartu BPJS-nya, dan ada data untuk tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darahnya, ya. Nanti dari kartu BPJS-nya kita bisa lihat nomor BPJS, kita bisa masukkan ke sistem untuk melihat secara syarat dari BPJS-nya terpenuhi atau tidak, ya. Misalnya apa? Misalnya saya baru melakukan IVA test di puskesmas sekitar sebulan yang lalu. IVA test juga sebetulnya masuk ke dalam screening pemerintah untuk BPJS, ya, otomatis nanti di sistem BPJS-nya itu akan tercatat dan tidak bisa dulu melakukan pemeriksaan pap smear, ya. Jadi itu pun akan terpantau dari sistemnya dan kita bisa lihat langsung pada saat kita melakukan input dari kartu BPJS, ya. Makanya kartunya harus kita bawa untuk melihat memenuhi syarat atau tidak dari sistem BPJS-nya, ya. Ya, jadi jangan lupakan untuk syarat-syarat yang tadi, ya. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan, Mbak Maura, ya. Pesan saya, ya, jangan takut untuk melakukan deteksi dini diabetes dan kanker serviks, ya, walaupun penyakitnya memang bisa dibilang angka kejadiannya tinggi, angka kematiannya tinggi, tapi sebetulnya kedua penyakit tadi merupakan penyakit yang bisa kita cegah, yang bisa ketahui lebih dini dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, ya. Jangan sampai tunggu komplikasi ataupun stadium-stadium lanjut dari diabetes maupun dari kanker serviksnya. Oke, terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh langsung. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Maura. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah tersampaikan ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand atau diketik di kolom komentar. Mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilahkan pada Bapak Ibu.
Atau dari Mbak Maura sendiri, apakah mau bertanya, Mbak? Belum ada nih, Dok. Belum ada. Oke. Eh, boleh saya mau bertanya? Silakan. Boleh, silakan. Biasanya kalau kanker serviks ini di usia berapa ya, Dok? Biasanya rata-rata penderita atau yang Oh, mendapatkan yang sudah terkena ya. penyakit ini. Nah, saya jujur aja, saya paling muda pernah, biasanya ya memang kanker serviks itu terkena di usia 40 tahun ke atas. Kebanyakan kasus. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan di usia muda. Saya kebetulan pernah bergabung dengan salah satu LSM yang kita memang jujur aja belusukannya ke tempat-tempat ini, tempat-tempat penjajah seks. Oh Ya, iya, di berarti tempat itu ya. itu, saya pernah di Jakarta, saya pernah juga di Bandung untuk di area, ya salah satu areanya Bandung. Kita pernah menemukan kasus yang lebih dini itu di usia 27 tahun. Memang Ya pas saya Allah. screening awal itu dia sudah melakukan hubungan seksualnya di usia kurang dari 18 tahun, bukan lulus SMA, dia lulus SMP. Lulus SMP sudah melakukan hubungan seksual dan akhirnya bekerja sebagai pekerja seksual, 27 tahun sudah kena yang stadium 4. Ya, saya juga kebetulan pernah di Papua. Papua juga angka kejadian HIV dan hubungan seksual bebasnya memang tinggi. Kita juga sama belusukan di tempat tersebut. Ya, kita dapatnya itu di usia nggak jauh beda, 26, 27 itu sudah kena ke kanker serviks yang stadium 4. Ya, beda cerita dengan lesi precancernya. Yang CIN 1, 2, 3 itu seringkali kita temukan pada usia yang lebih muda. Saya paling muda pernah menemukan di usia 20 tahun yang sudah mulai ada lesi precancernya. Ya, tapi kalau misalnya yang bisa dibilang orang baik-baik, wanita baik-baik, kebanyakan sih kenanya memang di usia-usia 30-40 tahun, memang kebanyakan kenanya. Oh, jadi itu bukan karena ini hubungan seks bebas gitu aja juga ya, berarti ya Ya, bukan ininya. cuma karena hubungan seks bebas. Ya. Misalnya ini, ada salah satu faktor risiko yang harus kita waspadai. Waspadai juga kanker serviks pada mereka yang punya anak lebih dari 3. Ya, itu juga Ya. dicurigai sebagai salah satu faktor risiko untuk kanker serviks karena memang lebih banyak gesekan di area serviksnya, kembali lagi penurunan imunitasnya ya. Jadi muncullah lesi precancer lebih dini ya. Jadi itu juga harus diwaspadai. Jadi memang bukan hanya karena hubungan seksual bebas. Makanya ya ada beberapa, dulu pernah ada satu pasien saya yang depresi gara-gara kanker serviks karena memang dia mendengar kanker serviks itu berhubungan dengan sexual transmitted disease. Jadi dia, aduh dok, saya mah benar-benar, saya mah wanita baik-baik, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, tidak melakukan gonta-ganti pasangan, ya. Tapi ya kebetulan dia kena ya dari infeksi HPV-nya, ya, dan dia terkena kanker serviks. Jadi memang tidak selalu berhubungan dengan sexual transmitted disease. Cuman memang infeksinya akan meningkat pada tadi yang gonta-ganti pasangan atau yang sering terkena sexual transmitted disease. Tapi pernah saya dengar kalau nggak salah itu akibat dari mungkin dari pasangannya juga mungkin dia seks bebas juga ya. Bisa Nah, jadi itu seperti dia. itu, Dok ya. Iya betul, sayanya wanita baik-baik tapi pasangan saya tanda tanya. Nah, itu juga Oh bisa ya, bisa ya. jadi. Karena memang kan jujur aja, yang namanya kanker serviksnya hanya diderita oleh perempuan saja. Tapi pembawanya bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya untuk vaksinasi HPV sebetulnya bukan ditujukan pada perempuan saja, tapi pada laki-laki yang berisiko juga sebetulnya disarankan untuk tetap melakukan vaksinasi ke HPV karena memang pembawanya bisa saja dari kulit dari alat kelamin laki-lakinya. Ya. Ya, saya kan sekarang usia ya udah lumayan lah 53 tahun. Kadang takut penyakit apa nanti. Mudah-mudahan sehat ya. Kadang Amin, was-was mudah-mudahan itu sehat. ada. Wajar nggak, Dok? Pasti Bu, karena kan memang kanker kan memang kenanya kan dominan di usia yang lebih lanjut ya karena kembali lagi masalah imunitas. Ya, walaupun kanker serviks di menopause lebih jarang sebetulnya dibandingkan di usia subur. Ya, tapi Oh tetap ya. aja ada kasusnya ya. Lalu beda cerita kalau misalnya tadi saya katakan di sini vaksin HPV untuk pemerintah ditujukan ke anak usia dini ya. Jadi mereka yang belum pernah melakukan hubungan seksual biasanya sudah bisa langsung melakukan vaksinasi HPV. Tapi beda cerita pada mereka yang sudah melakukan hubungan seksual, untuk vaksinasi HPV tidak boleh dilakukan asal saja.
ya, tapi ada syarat khusus. Kita harus melakukan pap smear dulu, jelasin ada lesi prekansernya, baru kita bisa melakukan vaksinasi HPV. Ya, dan vaksinasi HPV jujur aja tidak ada batas usia apapun. Ya, misalnya ibu sudah usianya kepala 5 mau melakukan vaksinasi HPV, tidak ada larangan. Ya, selama tadi syaratnya terpenuhi, hasil pap smear-nya bagus. Ya, Baik, terima kasih dok. oke, sama-sama. Oke, Ini terima kasih Ibu Misti. ada Ada pertanyaan di dari kolom chat ya. iya Mm-mm. Ripa Haryoto Sunario. Selamat sore dok, izin bertanya, seseorang dinyatakan kanker serviks setelah di screening. Sebelum itu melakukan hubungan suami istri, apakah virus kanker itu ada dampaknya ke suami? Terima kasih. Silakan dok. Virus kanker. Untuk HPV, ya, untuk ke laki-laki lebih sedikit penularan sel kansernya. Infeksinya bisa saja menular, HPV-nya. Tapi untuk dia menjadi kanker kembali, ya, jadi di laki-lakinya jadi kanker cenderung tidak. Ya, cuman infeksinya bisa menular ke yang laki-laki. Ya, jadi bukan kanker yang menular, tapi infeksi HPV-nya itu yang bisa menular. Ya, oke. Baik. Bagaimana Pak Ada Haryoto? lagi. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Dan kepada Bapak Lalu Ibu yang lain, jika ingin bertanya, dipersilakan bisa raise hand atau ketik di kolom komentar. Oke, ada lagi. Ini walaupun waktunya sudah lewat. Cukup jelas. Oke, Mungkin jika tidak ada lagi, kita cukupkan saja ya dok ya. oke. Kita tunggu. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi ya silakan saja. Nanti boleh mungkin pertanyaannya ditampung sama Mbak Maura. Nanti kapan-kapan saya bantu untuk jawab ya Mbak ya. Ya, paling gitu aja dok. Oke, teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin bertanya mungkin nanti bisa lewat Instagram yankes.ac.id atau bisa lewat WhatsApp-nya Yankes kita ya teman-teman semua. Oke, sebelum ditutup, izinkan saya membacakan resume dari acara hari ini ya. Sebentar. Oke. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya. Jenis diabetes mellitus ini ada beberapa, ada banyak. Yang pertama DM tipe 1 yang disebabkan oleh pankreas tidak bisa memproduksi insulin, biasanya diderita oleh anak-anak. Lalu ada DM tipe 2 yang disebabkan oleh gangguan kerja insulin yang juga dapat disertai dengan kerusakan pada sel pankreas. Biasanya ini berhubungan dengan pola hidup atau lifestyle. Lalu ada gestasional DM, ini dipicu oleh kehamilan. Selanjutnya ada DM tipe lain, bisa disebabkan oleh gangguan kerja insulin yang juga dapat disertai dengan kerusakan pada sel pankreas. Oke, untuk faktor risiko yang tidak bisa diubah dari diabetes mellitus ini yakni usia lebih dari 40 tahun, lalu genetik, lalu riwayat kehamilan diabetes mellitus, dan ada riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo atau kurang dari 2,5 kilo. Faktor risiko yang bisa diubahnya ada kegemukan, kurang aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan diet tidak seimbang. Selanjutnya ada pencegahan dengan mempertahankan berat badan ideal, makan makanan sehat 3-5 porsi buah dan sayur sehari, kurangi gula, garam, dan lemak jenuh, lalu tes glukosa secara teratur, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit, juga kelola stres dan tidak merokok, dan konsumsi alkohol. Lalu diabetes mellitus ini bisa screening
ya Bapak Ibu semua, deteksi dini dengan cara pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan gula puasa, gula sewaktu, HbA1c, gula 2 jam setelah makan, glukosa urin, dan GTP. Selanjutnya ada materi mengenai kanker leher rahim atau kanker serviks. Kanker serviks ini merupakan keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim dan menonjol ke puncak liang senggama. Faktor risiko ini dari kanker serviks ini yakni melakukan hubungan seksual di usia muda kurang dari 18 tahun, lalu berganti-ganti pasangan, lalu melakukan hubungan seksual dengan pria yang berganti-ganti pasangan, merokok aktif atau pasif, dan infeksi berulang pada alat kelamin. Terapi yang bisa dilakukan yakni operasi, terapi radiasi, kemoterapi, terapi sel target, dan imunoterapi. Lalu ada screening untuk mengetahui atau deteksi dini kanker serviks, yakni ada IVA test, lalu ada pap smear, biopsi, pemeriksaan HPV DNA dengan cara PCR. Sebelum menutup acara webinar hari ini, izinkan saya membacakan beberapa informasi. Oke. Di tanggal 4 Desember 2023 sampai 29 Februari 2004, Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB mengadakan konsultasi dokter gratis di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB dalam rangka pembukaan dan ulang tahun Klinik Bumi Medika Ganesha yang ke-47 tahun. Untuk jadwal praktek dokternya, di sini ada spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis jiwa, dan spesialis jiwa. Untuk kuota perharinya ada untuk penyakit dalam 15 orang per hari, spesialis mata 15 orang per hari, dan spesialis jiwanya 10 orang per hari. Informasi lengkapnya bisa dicek di website yankesitb.ac.id. Dan jika yang tertarik bisa melakukan reservasi di link seperti biasa di link yankes.itb.ac.id/reservasi. Oke, ini berlaku untuk pegawai mahasiswa, itu bisa loginnya pakai ITB account, dan juga untuk umum bisa membuat akunnya terlebih dahulu jika belum punya. Oke, next. Selanjutnya ada event yang berkaitan nih dengan webinar kita hari ini, yakni pap smear dan screening diabetes mellitus yang akan dilaksanakan pada 6 Februari sampai 8 Maret 2024 dari mulai besok nih Bapak Ibu semua di setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Tempatnya berada di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB. Untuk sasarannya yakni merupakan peserta BPJS aktif. Untuk screening diabetes mellitusnya ada usia lebih dari 15 tahun, belum pernah didiagnosa diabetes mellitus, atau yang sudah pernah didiagnosa diabetes mellitus namun belum mengikuti kepesertaan prolanis. Lalu untuk pemeriksaan pap smear yakni wanita dengan usia lebih dari 15 tahun dan aktif secara seksual atau pernah berhubungan seksual. Selanjutnya. Oke. Nah, screening ini gratis bagi peserta BPJS. Jadi syaratnya melakukan reservasi online di link tersebut, lalu mendatangi Klinik Bumi Medika Ganesha ITB dengan cara membawa kartu BPJS dan fotokopi KTP. Untuk selanjutnya nanti dijelasin di sini ya Bapak Ibu semua. Nah, untuk persiapan pap smear tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Odilia bahwa yang pertama tidak sedang haid atau bisa melakukan setelah 3 hari bersih dari menstruasi. Selanjutnya tidak menggunakan obat-obatan atau sabun untuk vagina selama 2 hari dan tidak melakukan hubungan seksual dalam 24 jam sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk diabetes mellitus. Yang pertama
Puasa terlebih dahulu dilakukan selama 10-12 jam sebelum pemeriksaan laboratorium. Dipastikan makan 1 porsi nasi 1 jam sebelum dimulai puasa. Selanjutnya, selama puasa Anda tidak diperkenankan makan dan minum kecuali air mineral. Lalu ada tidak mengkonsumsi obat kecuali sesuai dengan petunjuk dokter. Oke, bentar. Baik, mungkin udah di penghujung acara nih, Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Odilia Lustriana, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu merasa belum cukup, supaya kita bisa terus upgrade ilmu di luar sana. Sebelum kita tutup, mungkin bisa on-kan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Saya udah siap ya. Senyum, Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dok, makasih banyak. Saya Maura Putri Kenanga juga mewakili tim penyelenggara. Memohon maaf apabila selama kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga. Maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Saya izin live.